Halo, saya Alvin Hairi Dangdut Akademi 3 Indosiar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Metar Bila TV. Ahoy! Talam bukan sembarang talam, talam berlapis, kain bersuji. Salam bukan sembarang salam, salam agama jawab diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sungai Deli airnya tenang, tempat nak dara mencuci kaki. Hati kita merasa senang karena kita bisa mempertahankan adat budaya di tanah Deli. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya hari ini kami berjalan-jalan bersama Metar Bila TV berkeliling mencari siapakah tokoh-tokoh adat budaya yang ada di Medan Utara ya khususnya. Baik, kalau kita penasaran, sengaja saya buat penasaran. Siapakah gerangan orangnya? Ya, sebelah kiri kita, wah luar biasa ya. Ini seorang tokoh tari tradisi Melayu. Nah, maka saya bilang tadi itu tak kenal maka tak sayang. Inilah di hadapan kita Atuk Alang Rahman. Istilahnya tua-tua keladi, makin tua makin steady. Wah, itu kalau Atuk. Bukan itu, ini tuh tidak. Tapi sebelah kiri kita bertanya pula, siapakah orangnya? Ini lain pula buah kelapa, kelapa dilempar di atas genteng. Ini orangnya muda, sudah muda orangnya ganteng. Siapa kita? Pasti bertanya. Ini dia Pak Ngah Irfan Syah, penggiat tari Melayu tradisi Medan Utara. Wah, sedap nih cerita nih. Lama cerita kita nih. Beginilah memang kalau orang Melayu nih, sudah menggulai-gulai kakap letak di samping teri. Enak-enak kita bercakap mengenai tradisi. Wah, ini memang kita kumpulkan ya. Memang luar biasa. Kalau Metar Bila TV ini memang kalau untuk mengangkat budaya, usah ditanya dan usah disangsikan lagi. Iya. Nah, ini itu. Atuk dulu tuh ya. Beginilah tuh agak berdiri sikit, gagah betul lah tuh nih ya. Kalau sudah cerita budaya langsung tegak tuh itu tuh begini tuh. Ada pertanyaan sedikit tuh. Ini apa saja tari tradisi Melayu di Medan Utara nih? Karena anak Atuk ini memang tokoh tari, jadi sedikit banyaknya pasti Atuk tahu nih. Silakan tuh. Jadi begini. Tarian tradisi Melayu yang ada di kami, yang kalian bilang Medan Utara ya, ada 4 jenis tari. Yang pertama namanya lenggok gambus. Yang kedua tari inai. Yang ketiga tarian hadrah. Dan yang keempat adalah pencak silat. Nah, jadi tumbuhnya tarian tradisi ini adalah di Pekan Labuhan, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi oleh oleh pedagang-pedagang Arab. Dialah yang membawakan tarian lenggok japin dan tarian hadrah. Jadi yang dua lagi, tari inai dan tari silat, itu memang betul-betul diajarkan oleh memang orang Melayu Deli. Namanya kalau tak silap saya Awaludin Ngah namanya. Awaludin Ngah. Dia dari hamparan Perak. Dialah yang mengajarkan kepada kami tentang 2 tarian tersebut, yaitu tari inai dan pencak silat. Jadi yang mana dah kita ceritakan duluan nih? Kan gian. Sedikit bertanya sedikit. Boleh.
Jadi kalau cerita kita tari inai dan silat, Ginari ini apa dipakai sering dengan untuk apa pesta-pesta perkawinan? Tidak, kira-kira. Ya, memang tari inai dan pencak silat, terutama tari inai dulu ya, ini ditampilkan ketika malam berinai kecil namanya. Dipakai gitu. Dipakai. Walaupun dia memakai piring, tapi bukan namanya tari piring. Dia di piring itu ada inainya. Jadi ditampilkan ketika malam berinai. Kalau guru kami dulu, dia tidak mengajarkan kami itu tidak membuat jenis-jenis tarian. Memang sungguh-sungguh alami lah. Jadi setelah saya amati, udah sekian lama saya belajar. Jadi dapat saya simpulkan tari inai ini ada 3 jenis tarian. Saya rumuskanlah menurut pendapat saya sendiri. Boleh. Nah, yang pertama namanya sembah pengantin atau penghormatan kepada pengantin. Di sini penarinya dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya laki-laki. Sebagai pembukaannya, itu namanya menghormati pengantin. Ya kan? Jadi di situ ditampilkanlah lenggok-lenggok tari penghormatan tersebut, di mana di situ ada dia memijak piring, ada dia golek-golek sambil bawa apa tadi? Piring tadi pakai lilin tuh, jangan sampai mati lilinnya. Jadi setelah memang sudah dilakukan beberapa lama, maka selesailah tarian menghormat pengantin. Kemudian yang kedua namanya menginai pengantin, tarian menginai pengantin. Jadi yang manisnya, yang mengenai pengantin itu kan perempuan yang membawa piring yang ada inainya. Kemudian di belakangnya ya boleh 2, boleh 4. Jadi minimal 3 lah. Jadi setelah si yang perempuan tadi membawa inai ke hadapan pengantin perempuan, jadi yang di belakang ya narilah sebagaimana banyaknya lenggok yang diajarkan kepada kami. Begitu. Setelah selesai menginai, barulah masuk yang ketiga, yaitu menghibur pengantin namanya. Menghibur pengantin ini cukup ramai. Itu bisa minimal dia 10 yang kami buat dulu, bahkan sampai dia sekarang sampai 12. Di situ ramai. Kalau guru kami dulu mengatakan ini menghibur pengantin ini namanya angkat idangan. Ada lagi namanya nih. Jadi ini angkat idangan. Kenapa? Karena ada gerakan yang seperti orang yang mengangkat idangan. Jadi ada 2 orang yang memang membawa peran di situ, yaitu ya saya dan kawan saya. Kalau saya ingat memang agak sedih juga saya ini, karena itu almarhum. Rusli namanya. Jadi ketika sudah randai lah gitu, ramai-ramai, udah itu berbentuk lingkaran. Di situ sayalah tampil di tengah-tengah membawakan tarian golek-golek namanya. Golek-golek bawa piring, lilin tak boleh mati. Ramai itu. Jadi diiring musik juga tuh. Diiring musik. Jadi tari inai Melayu Deli tadi, pengiring musiknya bukan batang-batang. Kalau memang ada saya tengok
tari inai katanya, tapi tak daerah mana. Pengiring musiknya patam-patam. Emang lagi Dali tidak. Apa pengiring musiknya? Ya itulah apa namanya, Mak Inang. Boleh Mak Inang mana saja. Dulu kami memakai cincin. Nah, pakai cincin dua di jari telunjuk, dua-dua nih. Jadi berbunyilah piring tuh seirama dengan musik. Waktu rame-rame kami itu lampu mati. Di situlah pula ramainya. Lampu yang ada dimatikan. Jadi penerangannya diterangi oleh lilin kami itulah. Wow, kalau gitu nempi orang nengoknya. Nempi. Pernah kami dulu main di tempat Letnan Kolonel Tengku Ja'far. Dia itu memang apa kali bergairah kali dia dengan komunitas kami. Jadi saudara-saudaranya pun kedua kami dipanggilnya. Pamai. Tapi yang namanya zaman dulu kan keyboard mana ada ya kan. Satu-satunya hiburan ya ada juga macam ketoprak. Ada. Tapi kalau daerah Delhi nih, kami dulu memang seringlah dipanggil. Begitu. Jadi ambil mic gitu. Silakan. Jadi 3 tadi ditampilkan dalam acara perkawinan sebelum perkawinan tuh ya. Luar biasa. Istilahnya kalau tuan katanya menebang pohon jati, hati-hati mengambil daun. Kalau atuk kita nih sudah cerita tradisi, muda pula umurnya 10 tahun. Luar biasa semangat atuk nih. Tapi sebelah tuh kalau atuk bercakap ya sebelah. Tangkap si burung pungguk hinggap di dahan jati. Sebelah ku tengok tadi angguk-angguk bertanya, angguk-angguk apa udah mengerti? Jadi kita bertanya kalau sudah cerita mengerti. Kalau atuk tadi kan cerita perkara tradisinya nih. Ini cerita kita penari tentang tari rentak zapin. Kalau lenggok zapun, lenggok jambus. Jadi kita ambilkan alih buat yang muda nih. Biar tuan ke Indrapura ambilkan saya Bunga Melati. Kalau cerita yang muda, sebelah atuk nih seorang penari, silakan. Ya, baiklah. Kalau lenggok gambus sendiri itu secara nasional itu disebut tari zapin, ya tari zapin. Tapi kalau terkhusus di daerah Labuhan, itu dulunya disebut lenggok gambus. Jadi kalau masa itu tahun 50-an 60-an, mereka menari itu kalau mau latihan tuh disebut yuk lenggok gambus gitu. Jadi sehingga sebenarnya ikonnya itu memang lenggok gambus. Nah, tapi kan masih nuansa Arabnya ada tuh ya? Ya, jadi memang tari ini tuh kalau diperhitungkan tuh memang lebih dari 200 tahun yang lalu sudah ada di Pekan Labuhan. Jadi Kesultanan Delhi itu memang dulu kan di Labuhan Delhi itulah gitu kan. Nah, kalau saya sendiri pernah melihat tari ini dan memang pernah mengetahui guru dari tari lenggok gambus itu sendiri, termasuk atuk dari saya sendiri itu almarhum Atuk Kasab. Jadi dari yang saya teliti kemarin 2012, memang mereka tuh semua mengatakan kalau bersumber dari almarhum Atuk Kasab itulah belajar lenggok gambus gitu. Nah, lenggok gambus itu sendiri setelah kita telusuri, ternyata ada 8 lenggok gambus yang ada di Pekan Labuhan. Nah, tapi tari ini sempat bergeser ke daerah kampung besar, namanya satu kampung yang besar, sehingga mungkin ada yang pindah di daerah kampung besar itu membuat komunitas lagi, dan setelah itu pun pindah lagi ke daerah Rengas Pulau. Nah, di Rengas Pulau sendiri Alang Rahman inilah seorang tokoh penari lenggok gambus tersebut, salah satunya. Gitu. Dan di sini pun berkembang ada beberapa lenggok gambus yang memang dikuasai oleh Alang Rahman sendiri. Jadi lenggok gambus yang di Pekan Labuhan itu sendiri induknya itu lenggok gambus anak ayam. Lenggok gambus anak ayam. Kemudian ada 3 setelah itu pengembangan di tahun 40-an itu ada lenggok gambus
lancang kuning, ada lenggok gambus pecah 3, sama ada lenggok gambus selendang. Gitu. Nah, yang lainnya itu ada lenggok gambus Z sesuai dengan pola edar. Nah, yang saya pikir memang orang-orang dulu tuh memang membuat nama lenggok gambus itu mungkin sederhana dari pola edar dari gerakan lenggok gambus tersebut. Tapi memang dia punya ciri khas. Dari 8 ini ada gerak-gerak yang memang tidak dimiliki oleh lenggok gambus yang lain di antara 8 tersebut gitu. Jadi yang lainnya itu ada zigzag, ada lenggok gambus elang, dan juga ada lenggok gambus gergaji. Jadi itulah 8 lenggok gambus yang ada di Pekan Labuhan. Apa tadi istilahnya gambus apa? Lenggok gambus. Lenggok gambus. Ya. Ada juga zapin ya. Nah, secara nasional memang disebut itu tari zapin. Tapi kita punya nama sendiri di Pekan Labuhan itu lenggok gambus. Mungkin saya rasa waktu memainkan ada gambus yang tidak. Ya, memang alat musik yang dominan itu gambus. Ya. Teng 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 teng. Ya. Oke. Iya tuh. Tahu saya tempat kami ya. Oh, Ini kalau Lempar kartu deh. Saking semangatnya, lenggok ada berkembang deh. gambus Iya. Pekan Labuhan sama kami walaupun satu rumpun kan gian. Tapi pengiring musiknya yang mendominasinya adalah mawas namanya. Mawas Kecil, ya. sama dengan ot. Kalau di Pekan Labuhan mungkin apa tadi namanya? All out gambus berarti kan? Bukan lain. Lain, macam kata orang tua dulu gitu aku. Kan macam bentuk kura kayaknya. Sekarang gambus. Gitu. Nah, gambus kita punya Melayu. Ya, cuman memang kenapa dikatakan japin lenggok gambus Labuhan? Dulu zaman kami kecil lah. Pekan Labuhan, Kampung Besar, Matubong dan Rengas Pulau, satu kecamatan, namanya Kecamatan Labuhan Deli. Tapi bersama dengan perkembangan zaman terjadilah pemekaran. Maka kecamatan kami di Rengas Pulau ini Kecamatan Medan Marelan. Jadi ada juga orang-orang tua di Rengas Pulau ini yang memprotes. Kita kan Rengas Pulau katanya. Ngapa nama gambus ni gambus Labuhan? Itulah saya kemukakan macam mana ketuan serang apa kronologi. Kan begian. Jadi itu kan saya bilang ya atuk-atuk kita dulu, atuk-atuk kita petang. Bang Gian. Ya belajarnya memang di Labuhan sana. Jadi komunitas Labuhan itu yang pertama. Jadi oleh atuk kami, siapa namanya? Tuh Andakman. Dia membuat komunitas di Kampung Besar. Dan atuk-atuk kami pun ikut membantu latihan ngajar juga di Kampung Besar. Namanya Tok Japar. Ingat lagi saya itu. Tok Utih Gading. Tok Utih Gading. Almarhum suatu ya. Jadi lantaran di Kampung Besar nih sedikit demi sedikit, bulan demi bulan, tahun demi tahun lenyap. Maka oleh Tok Anda Aman, kalau bagian kita pindahkan sajalah komunitas ini di Rengas Pulau, maka pindahlah Rengas Pulau. Nama komunitas kami dulu 3 Serangkai. Ubah lagi namanya. Nama komunitasnya kenapa 3 Serangkai? Kan dia ada sejarahnya. Ya, pertama orang Kampung Besar. Kedua orang Matubong yang Awaludin Ngahtena. Ya kan dari Inai sama Silat. Jadi terdiri dari 3 kampung. Maka dibikinlah namanya 3 Serangkai. Berarti bijaksana orang dulu tuh. Kalau orang dulu memang bijaksana, cuma nih ada cuma itu sedang. cumanya begini, yang ngumus-ngumus ke Pandai. paham ya. Makanya kalian lah generasi penerus. Iya. Kalian yang mau ngumuskannya. Sehingga orang ngelehnya, wah ini betul-betul akurat nih. Akurat namanya. Basic ini tuh. Jadi, silakan. Sama bukan Maya. Pakar-pakar Melayu lah boleh dikatakan pakar-pakar budaya yang hadir di hadapan kita
untuk bercerita sedikit banyaknya tentang budaya dan tradisi. Baik, kembali. Kalau untuk tari tradisi sendiri yang ada di Metar Bilat inilah, di kawasan daerah Metar Bilat ini sendiri. Gelek namanya. Begelek. Begelek. Bukan gelek macam kita anak sekarang ya. Yang baru nari sama yang memang sudah melanglang punya jam terbang yang Luar biasa sungguh ya. Sayang Cik Perling di Burung Kedah, hingga bersarang di Gunung Daik. Kalau berdamping orang bertuah, sudah senang nama kita baik.